Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Faris Dedi Setiawan. Kali ini kita di sesi terakhir tentang fundamental research. Dan saya membuatnya simple, sederhana, dan tidak menggunakan istilah-istilah yang rumit, sehingga teman-teman semua bisa memahaminya dengan lebih baik. Bahkan orang awam pun bisa melakukan metode penelitian dengan sebaik mungkin. Itu yang saya harapkan dengan membuat White Cyber Research Framework yang fundamental, sehingga di zaman apapun tetap bisa digunakan. Karena research atau inovasi dari sejak zamannya Nabi Adam sampai sekarang terus dilakukan, tapi banyak orang tidak mengerti bagaimana cara melakukannya. Dan sebetulnya ini digunakan saat kita lulus waktu sekolah, lulus di universitas. Nah, maka harusnya ini tetap dilakukan saat kegiatan kita di rumah, di kantor, di perusahaan, atau di tempat-tempat di mana kita bisa berkarya dan bisa menjadi khalifah di muka bumi ini. Itu kunci dari meneliti. Jadi tetap lakukan penelitian, maka yang terjadi kehidupan ini makin hari makin baik. Itu harapannya seperti itu. Maka semoga dengan kita susun White Cyber Research Framework ini akan tetap bisa digunakan di sepanjang zaman seperti itu. Zaman apapun metode ini tetap bisa digunakan teman-teman semua. Oke, bila teman-teman sudah sampai ke video ini, artinya masuk ke video tentang akhir dari sebuah fundamental research. Kali ini kita akan membahas tema bagaimana kita akan berhadapan dengan penguji dari penelitian kita. Pengujinya itu siapa? Pengujinya itu bisa jadi dosen kalau di kampus. Kalau perusahaan, pengujinya adalah investor misalkan, kalau Anda punya bisnis sendiri. Kalau di kantor, pengujinya ya manajernya atau atasannya misalkan, seperti itu. Kalau di tempat kita di lapangan misalkan, berarti supervisor misalkan pengujinya dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung dari siapa yang akan melihat hasil dari riset kita atau penelitian kita, seperti itu. Nah, kemudian apa saja yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu tentang membangun 3 benteng yang kita siapkan supaya kita siap saat diuji, seperti itu. Benteng yang pertama adalah benteng intelektual. Kemudian benteng yang kedua adalah benteng mental. Kemudian benteng yang ketiga adalah benteng spiritual. Yang pertama, kita akan bahas benteng intelektual terlebih dahulu. Apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama, kita harus memahami penelitian kita dulu. Kalau Anda di sekolah atau di universitas, Anda bikin skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian apapun, jurnal, makalah, dan sebagainya, dibaca berulang-ulang. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Supaya apa? Intinya supaya paham tentang apa yang kita teliti, metode apa yang kita gunakan, hasilnya seperti apa, datanya seperti apa, sumbernya dari mana, cara hasilnya, penyajian materinya, penyajian hasilnya seperti apa, kita sudah siapkan semua, dan itu kita pahami. Kalau belum paham, diulang-ulang terus setiap hari sebelum adanya sidang, misalkan seperti itu. Itu kalau mahasiswa. Kalau Anda bisnismen, juga sebelum menghadap investor, misalkan seperti itu. Kalau Anda karyawan atau
pekerja, ya berarti menghadap atasan misalnya kayak gitu. Nah itu harus disiapin terlebih dahulu, tidak asal muasal. Jadi dirapikan semua, dibaca ulang, itu yang pertama. Yang kedua, bikinlah catatan kecil. Catatan kecil, contekan poin-poin yang akan kita sampaikan supaya tidak luput seperti itu. Atau kadang kita butuh tahapan-tahapan dulu. Jadi kita ceritakan dulu sejarahnya seperti apa, kenapa masalahnya terjadi seperti ini, kemudian sudah terjadi berapa lama, kenapa kita harus mengangkat itu sebagai penelitian, atau ada penelitian terdahulu yang harus kita inovasi lagi supaya kita menemukan metode baru dalam memecahkan problemnya, atau kita punya sesuatu yang baru yang belum pernah diteliti oleh orang lain sehingga kita sampaikan karena ini bermanfaat buat banyak umat misalkan seperti itu, banyak manusia misalkan, itu juga bisa. Dan itu poin-poinnya dicatat yang rapi. Jadi bikin aja catatan tapi yang kecil aja, nggak usah selembar besar, tapi yang kecil aja poin-poin yang akan kita sampaikan supaya runut dan tepat. Apalagi kalau misalkan sidang ujian itu ada waktunya, nah itu apalagi dikasih waktu seperti itu. Jadi biar timingnya tepat, selesainya tepat, dan bisa berbicara atau memahamkan lawan pembicaraan kita dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu dengan mengantisipasi pertanyaan seperti itu. Bagaimana mengantisipasi pertanyaan? Anda bayangkan dulu, kira-kira apa sih yang ditanyakan kalau saya meneliti seperti ini? Yang ditanyakan, oh ini biasanya WH words, who, when, how, seperti itu, where, when, misalkan kayak gitu. Nah, siapa ini yang meneliti, di mana, kapan, bagaimana, itu sudah hal yang umum ditanyakan ya teman-teman. Dan teman-teman siapkan dulu, aku mau jawab apa kalau ditanya seperti itu. Nah, kalau kita tidak menguasai maka kita bingung karena belum pernah melakukannya. Oke, itu ya teman-teman. Benteng yang pertama apa? Benteng intelektual. Sediakan buku-bukunya, referensinya, Anda baca, pahami, sampai Anda mengerti dan memahami baru siap. Kalau itu sudah siap, maka kepercayaan diri Anda akan muncul dengan sendirinya. Jadi ukurannya seperti itu. Kalau Anda belum percaya diri, diulang lagi, dibaca lagi, dipahami lagi, sampai ketemu Anda siap secara intelektual. Kemudian yang kedua adalah benteng mental. Apa yang perlu disiapkan dalam mental ini? Yang pertama, Anda bisa latih diri Anda di depan cermin. Jadi layaknya kadang ada orang itu untuk tampil di depan panggung itu deg-deg jantungnya, kemudian bergetar tangannya, pegang mic, wah keder semua mic-nya, atau jangan sampai malah ngompol di depan banyak orang, kan malah jadi grogi seperti itu. Karena kebanyakan dari kita jarang berkomunikasi di depan panggung atau di depan banyak orang, apalagi di depan pakar-pakar. Misalkan kalau di kampus ada dosennya yang sudah profesor, ada yang sudah doktor, dan mereka kegiatannya hampir setiap tahun itu ya sidang terus, menyidang teman-teman yang lagi skripsi, lagi tesis, lagi disertasi, dan lain sebagainya. Kalau kegiatan mereka udah hafal, di mana kelihatan pemateri udah siap, oh ini sudah memahami penelitiannya, itu mereka sebetulnya lihat aja cara berjalannya, lihat aja cara duduknya aja udah paham sebetulnya, karena memang kegiatan mereka setiap hari seperti itu. Jadi seperti dosen, kadang pertanyaannya yang dibikin gimana, itu mereka sebetulnya sudah paham seperti itu. Ya, yang kita siapkan apa? Mentalnya, latihan di depan cermin dulu. Coba di depan cermin Anda ngobrol, enak nggak kalau aku begini, gimana ya suasananya? Kalau aku bicara kayak gini, kagok nggak kayak gitu. Itu yang pertama siapannya. Yang kedua adalah lakukan sidang simulasi kecil-kecilan. Anda bisa undang teman-teman yang pinter-pinter lah. Kalau Anda mahasiswa ya kakak kelas Anda, atau kalau Anda
tahu lulusan itu yang sudah jadi pakar di bidangnya. Coba ajalah untuk bertanya ke Anda. Anggaplah itu sidang gitu, sidang kecil-kecilan. Kalau misalnya nggak bisa jawab, nanti kan tinggal tanya. Lah kalau jawaban pertanyaannya kayak gitu, aku harus jawab apa ya? Nah nanti dia kan malah ngasih respon ke Anda. Seperti itu. Dengan seperti itu, persiapan mental Anda makin hari makin kuat, makin percaya diri. Percaya dirinya makin naik. Yang pertama tadi, benteng intelektualnya sudah oke, udah memahami yang penelitiannya. Kemudian yang kedua, kita bangun benteng mentalnya dengan diuji di depan cermin, kemudian diuji sidang kecil-kecilan, bikin sidang kecil-kecilan lah seperti itu. Kalau belum siap, uji yang kedua lagi, bikin lagi, uji yang ketiga lagi. Makin kita banyak berlatih, makin kita siap dalam menghadapi sidang atau menghadapi berjumpa investor atau menghadapi supervisor atau menghadapi manajer kita kalau di kantor, seperti itu. Kemudian persiapan yang ketiga adalah benteng spiritual. Benteng spiritual ini seperti dulu waktu kita mau tes itu. Waktu kita mau tes, ingat nggak waktu kita sekolah ada UTS, ada UAS kayak gitu. Wah, aku mau tes nih, belajar sungguh-sungguh. Yang terakhir apa? Berdoa. Berdoa itu persiapan pertama. Yang kedua, minta restu kedua orang tua, dan itu jarang sekarang kita lakukan. Lah kalau mau Anda menghadapi tes seperti itu, lakukan aja seperti yang dulu waktu kita masih kecil lakukan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sholat tahajud. Misalkan sholat tahajud, minta di sepertiga malam yang terakhir. Apakah itu aneh? Tidak ada yang aneh, teman-teman. Dulu waktu kita kecil juga sama seperti itu. Waktu kita mau ujian, tes, berpuasa dulu, kadang malah Senin Kamis puasa sebelum ada tes ulangan umum. Bahkan ulangan harian pun, sesuk ulangan harian, aku tak poso sih. Ya bisa jadi seperti itu. Jadi nggak mesti itu dilakukan kalau pas mepet-mepet. Jadi bisa dilakukan mulai dari sekarang. Dan yang terakhir, persiapan secara spiritualnya adalah bertawakal. Kalau kita semua sudah dilakukan dengan tepat, sudah persiapan intelektualnya udah oke, kemudian persiapan mentalnya juga udah oke, maka muncul percaya dirinya. Percaya dirinya sudah muncul, baru siapkan doanya. Berdoa, adabnya ini paling penting. Terakhir, ketika masuk ke ruang sidang, ketika ketemu bagaimana salam, assalamualaikum, yang santun, yang baik. Kalau mereka bertanya, jangan dipotong dulu pembicaraannya, biar selesai dia bertanya dulu. Kalau udah selesai, baru kita cerna, baru kita jawab, seperti itu. Jadi hal-hal seperti inilah yang kita siapkan dengan baik. Semoga dengan adanya White Cyber Research Framework ini bisa menuntun kita semua dalam mengadakan penelitian. Seperti itu. Simple, sederhana, dan saya menjelaskan tidak menggunakan istilah-istilah berbahasa Inggris rumit-rumit dan enggak. Semoga dengan fundamental ini saya bikin 4-5 video ini membuat Anda memahami bagaimana cara mengerjakan sebuah penelitian. Dan penelitian ini bukan hanya di sekolah, di kampus, tapi juga di tempat kerja kita, di bisnis kita, di usaha kita, di perusahaan kita, dan di berbagai tempat, sehingga niat kita untuk menjadi hamba Allah bisa tercapai. Khalifatullah di muka bumi ini bisa dilakukan. Jadi kita meneliti juga mengamalkan Al-Quran, mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Saya kira itu aja di video terakhir di sesi fundamental research ini. Sampai jumpa di lain waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.